Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita bersama dalam mengikuti program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Oleh anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada di pagi hari ini, sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, namun kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kami. Kalau kami ada di pagi hari ini, semua ini karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau mendengar, menerima kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau bersabda bagi kami, dan biarlah firman Tuhan terus menuntun kami dari hari ke hari. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita baca dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita berbicara tentang hati. Hati sangat berperan penting di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam kita melangkah, dalam mengambil keputusan-keputusan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan? Karena dari hatilah akan terpancar kehidupan. Nah, Allah menginginkan kepada kita menjaga hati kita. Ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena hati juga adalah sumber kehidupan rohani kita. Hati adalah sumber kehidupan moral atau akhlak kita. Sebab itu, hati perlu dijaga atau dipelihara dengan waspada, dengan penuh kewaspadaan, agar tidak terpengaruh oleh berbagai kejahatan, tidak terpengaruh pada hal-hal yang buruk seperti fakta-fakta kehidupan yang kita lihat di akhir zaman ini. Hati yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik. Sudah pasti itu. Tetapi hati yang tidak baik atau hati yang jahat akan menghasilkan keburukan. Akan menghasilkan keburukan kepada seseorang apabila dia memelihara hati yang tidak baik. Nah, ini saudara sekalian perlu diwaspadai. Yesus berbicara tentang hati yang tidak baik saudara sekalian di dalam Matius 15 ayat yang ke-19. Matius 15 ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kalau saya boleh katakan, ini adalah hati yang tidak bertobat, hati yang tidak terpelihara, hati yang tidak terjaga. Tidak ada kebenaran firman Tuhan. Yang ada adalah dipenuhi dengan perbuatan yang jahat. Dipenuhi dengan kedengkian, keiri hatian, kepahitan, sehingga memunculkan perbuatan-perbuatan ini saudara sekalian.
Ini berbicara tentang hati yang tidak terjaga, hati yang tidak terpelihara, dan memunculkan pikiran yang jahat. Ini perlu diwaspadai. Ini pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, agar murid-murid itu harus tetap waspada, harus tetap mempertahankan bahwa hati mereka harus memancarkan kehidupan. Hati mereka harus terpelihara. Nah, saudara sekalian, bagaimana saudara sekalian langkah-langkahnya agar hati itu terpelihara? Yang pertama kita baca di dalam Matius 5 ayat 8. Dalam Matius 5 ayat 8, pengajaran Yesus yang luar biasa, khotbah Yesus yang luar biasa di bukit, dihadiri oleh banyak orang. Di situ berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini adalah khotbah yang luar biasa yang disampaikan Yesus kepada banyak orang. Dihadiri oleh murid, dihadiri oleh para ahli Taurat, orang Farisi, dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat pada waktu itu. Yesus membuka suatu rahasia ini. Ini adalah rahasia kerjaan Allah yang Yesus sampaikan kepada banyak orang. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Artinya saudara sekalian, hati yang suci, hati yang terpelihara, hati yang terjaga adalah sumber kebahagiaan, sumber berkat, sumber kehidupan. Tetapi kalau hati yang tidak suci, tidak terpelihara, tidak terjaga, tidak terawat oleh firman Tuhan, akan memunculkan berbagai pikiran yang jahat. Tapi kalau hati terjaga, hati terpelihara, hati yang suci, seperti kata Yesus, berbahagialah dia. Dia akan melihat suatu kehidupan yang berbahagia, akan melihat kehidupan yang indah, akan melihat kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita pagi hari ini, hati itu harus terjaga, harus suci, harus bersih dari berbagai kemunafikan, keiri hatian, kedengkian, kepahitan. Jangan pelihara hati kita dengan hal-hal yang buruk, yang hanya menghancurkan kehidupan saudara, kehidupan kita. Tapi peliharalah hati dengan kebenaran firman Tuhan. Sucikan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Akan melihat, kata firman Tuhan, kebahagiaan, keberkatan. Bahkan firman Tuhan berkata, Yesus berkata, akan melihat Allah, akan mengenal Allah yang luar biasa, akan mengenal siapa Yesus itu. Tetapi kalau hatinya tidak suci, tidak kudus, maka dia jauh dari kebahagiaan, jauh dari keberkatan, apalagi tentang melihat Allah. Sangat jauh, saudara. Tapi mari firman Tuhan mengajar kepada kita, mari kita sucikan hati kita. Sebab berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hal yang kedua, saudara sekalian, yaitu bagaimana hati kita agar terjaga, terpelihara. Dalam Markus 12 ayat yang ke-30, di situ jelaskan, Markus 12 ayat yang ke-30, itu berbicara tentang kasih kepada Allah. Kalau kita mengasihi Allah dengan sedap hati, maka hati kita akan terjaga, hati kita akan terpelihara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini dengan menggunakan dengan segenap hatimu.
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi saudara sekalian, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan, maka saya meyakini hati saudara akan terpelihara. Hati saudara akan terawat. Hati saudara akan terjaga. Apabila saudara menempatkan hati saudara dengan mengasihi kepada Allah. Dan engkau akan melihat suatu kehidupan yang berbahagia. Saudara akan mengalami kehidupan yang indah. Satu perasaan yang indah. Satu perasaan yang penuh dengan kebenaran. Suatu perasaan yang mendatangkan damai sejahtera. Tetapi kalau hati itu kita isi dengan berbagai kejahatan, seperti saya katakan tadi, maka itu akan memunculkan keburukan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana hati kita agar terpelihara? Dalam Markus 12 ayat yang 31, itu hukum yang kedua. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi ada dua hukum yang harus ada dalam kehidupan kita. Kasih kepada Allah dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Seperti diri kita sendiri. Nah, saudara sekalian, kalau kita taruh dua hukum itu di dalam hati kita, itu merupakan satu sumber damai sejahtera, sumber kebenaran, sumber kebahagiaan. Dengan demikian kita membersihkan hati kita. Puji Tuhan, saya meyakini saudara sekalian pagi hari ini, ketika saudara menaruh kebenaran itu dalam hati saudara, hukum itu dalam hati saudara, saudara taruh dalam hati, mengasihi kepada Allah dan mengasihi kepada sesama, itu akan mendatangkan berkat, akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan saudara. Dengan demikian, hati saudara terpelihara dari hari ke hari. Mengapa? Ada kebenaran, ada hukum Tuhan yang saudara taruh, yang saudara ukir dalam hati saudara. Dan itu akan memimpin kehidupan saudara, akan memimpin perjalanan kehidupan kita semua. Mari saudara sekalian, di akhir-akhir ini ada baik tantangan yang kita hadapi, ada baik persoalan yang kita hadapi. Tetapi dari berbagai tantangan persoalan kita hadapi, kita tetap waspada. Biarlah terjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kita jaga dengan firman Tuhan. Biarlah hukum Tuhan itu kita taruh dalam hidup kita, dalam hati kita. Dengan demikian hati kita akan terjaga, hati kita akan terpelihara dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Dan akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dan berkat-berkat Tuhan akan menyertai kehidupan saudara. Berbahagialah mereka yang suci hatinya. Berbahagialah mereka yang mengasihi Allah. Berbahagialah mereka yang mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Puji Tuhan, mari kita pelihara hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Biar senantiasa firman Tuhan, biar terukir dalam hati sanubari kami, dan firman Tuhan memelihara hati kami dan akan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang tertutup jam Tuhan buka jalan, buka pintu berkat kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama untuk selama-lamanya. Kami sudah dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan yang kami dengar pagi hari terus menuntun kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.